wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di materi fisika ya, belajar fisika. Kita akan lanjutkan materi kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi bab gerak, yaitu tentang posisi, jarak, dan perpindahan. Sekarang kita akan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu tentang besaran, kecepatan, dan kelajuan. Jadi, dalam gerak itu ada yang disebut sebagai kecepatan, ada yang disebut sebagai kelajuan. Dua ini berbeda ya. Kenapa? Karena kecepatan itu dia termasuk besaran vektor, sedangkan kelajuan dia termasuk besaran skalar. Sama juga di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada jarak, ada perpindahan, di mana jarak termasuk besaran skalar dan perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, sebelumnya apa sih yang disebut dengan kecepatan? Jadi kecepatan itu adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Jadi kecepatan menyatakan how fast ya, seberapa cepat benda tersebut mengalami perpindahan dalam rentang waktu tertentu. Jadi ini bisa kita katakan sebagai how fast ya. Seberapa cepat benda tersebut mengalami perpindahan dalam rentang waktu tertentu. Nah, simbol kecepatan itu adalah V ya. V ada parahnya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa velocity atau V itu termasuk besaran vektor. Sehingga karena tadi kecepatan menyatakan perubahan perpindahan itu kita simpulkan sebagai delta X dan terhadap waktu adalah selama selang waktu tertentu. Jadi ini bisa kita maknai sebagai X akhir kurangi X awal per T akhir kurangi T awal. Di mana X1 dan X2 menyatakan perpindahan posisi ya. Lalu apa bedanya dengan kelajuan? Atau bahasa Inggrisnya itu adalah speed ya. Kelajuan itu bahasa Inggrisnya speed, sedangkan kecepatan bahasa Inggrisnya adalah velocity. Nah, kelajuan ini menyatakan perubahan jarak yang ditempuh terhadap waktu tertentu, atau kita bisa katakan seberapa cepat ya, how fast, seberapa cepat benda itu menempuh suatu jarak tertentu dalam selang waktu tertentu. Artinya dia berkaitan dengan panjang lintasan yang ditempuh ya. Berbeda dengan kecepatan dia yang menyatakan perpindahan, sedangkan kelajuan menyatakan perubahan jarak atau panjang lintasan yang ditempuh selama waktu tertentu ya. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa antara kecepatan dan kelajuan itu dua hal yang berbeda. Kecepatan termasuk besaran vektor dan kelajuan termasuk besaran skalar, di mana vektor kaitannya dengan perpindahan, sedangkan kelajuan kaitannya dengan jarak. Oke, kita lanjutkan. Baik. Besaran selanjutnya adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, ini besaran fisika yang dua hal ini jelas berbeda ya. Langsung saja untuk kita bisa mengetahui kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, ini ada sebuah kasus di mana Anda melakukan perjalanan di sepanjang jalan lurus sejauh 800 meter dengan kecepatan 16 km per jam. Kemudian berhenti untuk istirahat di satu checkpoint ya, selama 1 menit. Kemudian berjalan kaki sejauh 400 meter di sepanjang jalan menuju garis finish selama 4 menit. Ini kira-kira deskripsinya. Nah,
di sini ditanyakan berapakah perpindahan. Oke, perpindahan berarti tinggal lihat awal dan akhir ya. Sekarang kita lihat. Awal dia menempuh berapa? 800 meter. Ya, berarti X-nya yang A perpindahannya adalah 800 meter. Kemudian dia berhenti berarti tidak ada pergerakan, dilanjutkan dengan jalan kaki sejauh 400 meter. Berarti ada perpindahan lagi sejauh 400 meter. Sehingga kita bisa katakan bahwa perpindahannya adalah sebesar 1.200 meter. Nah, ini perpindahannya. Yang kedua, berapakah lama waktu perjalanan di titik awal sampai garis finish? Oke, dia nanyain waktu. Waktu itu kita lihat 800 meter dengan kecepatan 16 km per jam, dia berapa menit? Berarti kita rubah ya. Bahwa X sama dengan Pi kali T, maka T sama dengan X per Pi. Jaraknya berapa? 800 meter. 800 meter dibagi dengan kecepatannya adalah 16 km per jam. Nah, 16 km per jam ini kalau kita konversikan, ini setara dengan 16.000 dalam meter dibagi, nah karena ini dalam menit, maka kita bagi jadi 60 menit. Sehingga ini kita bisa sederhanakan ya. Ini juga kita bisa sederhanakan ya. Jadinya 800 meter per 3 menit. Sehingga di sini V-nya adalah 800 per 3 menit. Ini meter. Nah, ini kan habis ya. Sehingga 3 menitnya naik ke atas jadinya 3 menit. Jadi selama menempuh 800 meter dengan kecepatan 16 km per jam, maka dibutuhkan waktu sebesar 3 menit. Kemudian berhenti 1 menit dan berjalan kaki 400 meter. Maka kita bisa katakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir garis finish adalah 3 menit. Ya. Ditambah dengan 1 menit untuk istirahat, ditambah dengan 4 menit. Ya. Hasilnya adalah 8 menit. Kemudian kita lihat yang C. Berapakah kecepatan rata-rata dari titik awal sampai garis finish? Nah, karena kecepatan ini berkaitan dengan perpindahan, maka kita harus tahu perpindahannya berapa. Kalau kita plotkan dalam sebuah garis, awal di sini, kemudian sejauh 800 selama 3 menit ya. 3 menit di sini. Ini checkpointnya. Kemudian dilanjutkan berhenti 1 menit dan 400 meter. Nah, ini 1.200, 1 menit untuk istirahat, tambah 4 menit. 1, 2, 3, 4. Di sini. Sehingga ini adalah total 8 menit, ini 3 menit. Ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya kira-kira begini. Ini checkpoint, dilanjutkan ke sini. Ini finish. Sehingga perpindahannya ini total perpindahannya. Nah, kita lihat ya. Berarti kita harus menentukan berapakah perpindahan ini. Nah, perpindahannya kan titik awal, akhirnya adalah 1.200. Maka bisa kita katakan perpindahannya ini awal dan akhir gitu ya. Jadi yang ini. Bukan yang ini ya, maaf. Bukan yang ini. Jadi perpindahannya ini. Maka nomor C
tepatnya adalah perpindahannya sebesar 1200 sudah ada ya. Ini kecepatan rata-rata. Berarti kecepatan rata-rata adalah perpindahan ya, total perpindahan dibagi total waktu. Total perpindahannya adalah 1200 dibagi waktunya adalah 8 menit. Atau misalkan kalau kita rubah ke dalam detik, maka 1200 meter per 8 kali 60 second. Ini habis. I2 hasilnya adalah 20 per 8 atau setara dengan 2,5 meter per second. Ini adalah kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh si Anda ini. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana dengan pertanyaan yang ke D? Ini yang D. Setelah sampai garis finish, ternyata Anda balik lagi ke tempat checkpoint untuk mengambil barang yang tertinggal dan membutuhkan waktu selama 2 menit. Berapakah kelajuan rata-rata dari mulai berlari hingga ke tempat terakhir checkpoint? Jadi kalau misalkan ini garis lurus, titik awal tadi sini ya, kemudian ke checkpoint sebesar 800 meter, kemudian jalan lagi sejauh 400 meter, ini membutuhkan waktu sekitar 8 menit ya. Kemudian dia balik lagi ke sini. Jadi awalnya ke sini, balik lagi ke titik checkpoint ya, dan membutuhkan waktu 2 menit. Sehingga kita bisa katakan bahwa total jarak yang ditempuh oleh Anda itu sebesar 1200 ya, sampai finish tambah jarak balik lagi sebesar 400. Hasilnya adalah 1600 meter untuk kondisi yang D ya. Kemudian selang waktunya ya, waktunya yang dibutuhkan adalah, nah untuk mencapai garis finish kan 8 menit. Yang ini ya. 8 menit ditambah dengan untuk balik lagi butuh waktu 2 menit. Hasilnya adalah 10 menit. Sehingga kelajuan rata-ratanya itu nilainya sama dengan total jarak 1600 meter dibagi dengan total waktu 10 menit ya. Atau kita sederhanakan 1600 meter dibagi 1 menit 60 bagi 600 second. Hasilnya hanya habis 16 bagi 6 itu 8 per 3 ya. Atau sekitar 2,67 meter per second. Jadi berbeda ya ternyata. Kalau ditanyakan untuk kondisi D, berapakah percepatannya? Berapakah kecepatannya? Maka lihat awal dan akhirnya. Awalnya ini, titik akhirnya kan setelah balik lagi sini. Maka jarak yang ditempuh adalah sebesar perpindahannya adalah 800 meter. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah total perpindahannya 800 meter dibagi total waktunya adalah 10 menit atau sama dengan 800 dibagi 600. Habis tinggal 1,3 meter per second ya. Meter per second. Ini kecepatan rata-rata. Beda ya. Jadi antara kecepatan rata-rata dengan kelajuan rata-rata ini berbeda. Kenapa? Karena kecepatan rata-rata itu berkaitan dengan total jarak yang ditempuh, sedangkan kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan yang ditempuh selama waktu tertentu. Nah, itulah
perbedaan kita dalam memahami antara kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata. Jadi kalau kita lihat di sini, ini titik awal, ini checkpoint, ini finish. Nah, yang disebut dengan kecepatan rata-rata itu ini. Ya. Dan ini adalah perpindahan garis ini. Kemudian ini lama perjalanan ya, tadi dari awal sampai finish 8 menit dan lain sebagainya. Baik, itulah penjelasan mengenai besaran fisika, kecepatan dan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.